Emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Hal ini meliputi kemampuan untuk memahami bagaimana emosi memengaruhi perilaku, hubungan interpersonal, dan kinerja seseorang. Terdapat 5 dimensi dalam emotional intelligence, yaitu self-awareness, empathy, motivation, self-regulation, dan social skill. Apa itu self-awareness? Self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi, pikiran, dan tindakan pada dirinya sendiri. Dalam konteks emotional intelligence, self-awareness adalah salah satu komponen penting yang membantu seseorang memahami emosi yang dialaminya, sehingga ia dapat mengelolanya dengan lebih baik dan mencapai keberhasilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 3 personal competence dari self-awareness. Emotional self-awareness, mengenali dan menyadari emosi. Accurate self-assessment, menilai dan mengevaluasi diri. Self-confidence, kepercayaan diri. Hai La. Ini atasan Ila. Beliau yang bertanggung jawab untuk membagi tugas kepada timnya. Yes, ma'am. Kemarin yang project kamu yang standy edisi itu udah selesai kan ya? Udah, ma'am. Dan I have new big project for you. Kamu tolong analisa speed of service tracker stores ini. Ini big project and I believe you can do it. Do your best then give it to me back the report and results next month. Okay? Alright. Nah, kalau yang ini, Ila. Ia menerapkan self-confidence demi memenuhi tugas yang akan dijalaninya. Waduh, aku dapat project penting nih dari bos. Project besar lagi. Tapi aku nggak pernah dapat project seperti ini. Kira-kira aku bisa nggak ya? Nggak. Pokoknya aku harus bisa ngerjain project ini. Apapun tantangannya. Planningnya harus benar, resultnya juga harus bagus. Sekarang, sudah tahu kan bagaimana penerapan self-awareness dalam personal competence, self-confidence di kehidupan sehari-hari? Apa itu empathy? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Empati merupakan salah satu komponen penting yang membantu seseorang dalam berinteraksi secara positif dengan orang lain dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Terdapat 5 social competence dari empati. 1. Understanding other. 2. Developing others. 3. Service orientation. 4. Leveraging diversity. 5. Political awareness. Hai Sab, Hai, ini Sabrina, mahasiswa kelas karyawan yang lagi super duper bingung karena urusan pekerjaan dan kuliahnya. Simak keluh kesahnya yuk. Akhirnya ketemu, maaf ya aku telat datang soalnya tadi jalanan macet banget. Emang bisa di mana aja? Biasa baru balik kantor nih Sab. Beda apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kamu sendiri gimana? Katanya mau cerita ya? Iya nih mau cerita kayak belakangan ini tuh aku kayak bingung untuk manajemen waktu antara di kantor dan di kampus. Soalnya di kantor tuh lagi banyak banget ngurus project bis Natalis, terus juga ada project evaluasi kinerja karyawan, terus juga lagi mau ada audit nih di kantor. Sedangkan kayak di kampus aku tuh lagi banyak banget tugas karena pengen mendekati midterm, jadi aku bingung untuk membagi waktunya aja. Kamu ada saran gak? Oh gitu ya Sab. Yang ini sahabatnya Sabrina, Ajeng. Kali ini, dia yang memberi pemahaman serta solusi untuk dapat menyelesaikan masalah Sabrina. Ini merupakan penerapan dari understanding and developing others dalam empati loh. Kalau misalnya saran aku sih, karena sebelumnya kan aku juga pernah kayak kamu nih, kerja sambil kuliah. Menurut aku wajar kalau misalnya kamu memang ada di fase itu. Jadi sekarang itu cuma pinter-pinternya kamu untuk manajemen waktu aja. Mana yang menurut kamu itu memang prioritasnya, itu deadline-nya itu kamu itu harus urutkan supaya kamu tahu kamu bisa mengerjakan yang mana duluan kayak gitu. Aku rasa kamu udah melakukan yang terbaik. Jadi menurut aku kamu cuma harus bertahan karena semua ini pasti bakal berlalu. Sekarang Sabrina. Makasih aja. Apa itu motivation? Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls.
Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Terdapat 3 personal competence dari motivation: planning kompetensi, kompetensi perencanaan, interpersonal kompetensi, kompetensi antar pribadi, dan self-management kompetensi, kompetensi manajemen diri. Namanya Pak Paulus. Beliau akan dengan senang hati memberikan contoh penerapan motivasi, khususnya personal competence achievement drive dalam lingkup pekerjaannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Oke, selamat pagi partners. Pagi, Pak. Nah, kita kan sudah mendekati di bulan Februari, sudah di ujung bulan Februari. Dan kita sangat sedikit sekali untuk bisa mencapai target. Baik itu target kalian pribadi maupun target dari toko. Kayak contoh nih, targetnya dia adalah menjadi seorang coffee master. Targetnya dia adalah menjadi seorang barista trainer. Dan kita harus mencapai itu di bulan Februari ini sampai dengan tanggal 28. Demikian juga dengan sales performanya kita. Jadi, kita sangat membutuhkan kinerja dari kalian. Kenapa kinerja dari kalian itu kita butuhkan untuk mencapai target? Karena customer itu akan mendapatkan pelayanan terbaik ketika kinerja kalian terbaik. Dan customer itu membayar harga yang sama mulai dari kita buka sampai dengan kita tutup. Jadi tetap kinerja kita itu harus bagus. Nah, bagaimana caranya kita membuat kinerja yang bagus? Yang pertama, kalian masing-masing individu menerapkan Starbucks culture, baik itu buat partners maupun buat customer. Dan ingat, ketika kita mencapai target, kita ada insentif. Tujuan kita untuk mendapatkan target salah satunya insentif. Insentif ini kalau kita lihat lagi, masing-masing dari kalian sudah ada yang berkeluarga, otomatis ada nilai tambahan uang keluar buat keluarga. Dan ketika mendapatkan insentif, kalian akan bisa membantu keluarga kalian. Dan ingat, di dalam toko kita bukan hanya kalian yang mengandalkan insentif ini, banyak teman-teman kalian. Jadi di bulan ini kita harus benar-benar fokus dengan target kita sampai dengan 28 Februari nanti untuk bisa mencapai target. Bisa? Bisa. Apa itu self-regulation? Regulasi diri adalah kemampuan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya. Regulasi diri juga merupakan proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka diri sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan dapat memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Terdapat 3 personal competence dari self-regulation: emotional regulation, pengaturan emosi; do self-interaction, melakukan instruksi diri; dan do a self-evaluation, melakukan evaluasi diri. Setiap orang pasti memiliki cara masing-masing untuk dapat mengatur emosinya. Sekarang, kita intip dulu yuk bagaimana Tira menerapkan emotion regulation pada dirinya sendiri. Hari ini aku berlibur ke Thailand, mengunjungi beberapa market fashion, dan melihat semua yang menurutku terlihat bagus dengan rasa tidak puas membelinya secara terus-menerus. Lalu, pada malam hari aku pulang dan tiba di hotel, tersadar dan melihat setiap sudut kamar, baru menyadari apa yang telah aku lakukan. Melihat tabungan yang mulai menipis, khawatir, panik, rasa campur aduk. Menyesali apa yang telah dilakukan, berdiam diri dan merenung untuk mencari cara menenangkan diriku dan mengontrol emosi bagaimana aku mendapatkan solusi ini. Apa itu soft skill? Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Remaja dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal tanpa harus melukai orang lain. Terdapat 3 social competence dari social skill:
interpersonal behavior, perilaku interpersonal, komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi, cooperation skill, kemampuan bekerja sama. Ini Arifin, tapi lebih suka dipanggil Ipin. Yang ini temennya Ipin, tapi bukan Upin. Kalian bisa panggil dia Esther. Penasaran kan? Gimana sih Arifin dan Esther bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, simak interaksi mereka. Halo Kak Esther, kakak udah mengerjakan tugas dari kelompok kita kemarin? Tugas yang mana ya? Yang soft skill yang dibagi dari dosen kemarin kak? Waduh, tugas yang mana ya? Boleh diingatin nggak tugas yang mana? Iya, di minggu kemarin kita ada bagi tugas nih kak tentang social skill. Yang dimana kita ada 5 kelompok, itu udah dibagi-bagi tugasnya. Kemarin kan kakak sudah dibagikan untuk bagian dari influence. Oh iya, ya ampun, aku lupa. Ini akibat dari sibuk kerja. Terus gimana dong? Bisa nggak sih kalian aja yang kerjain? Soalnya aku nggak ada waktu. Waduh, nggak bisa begitu dong kak. Ini kan tugas kelompok. Kita harus sama-sama mengerjakannya. Tapi besok juga aku nggak ada waktu. Gimana dong? Gimana sih baiknya? Oke, kakak besok ada waktu ataupun di jam break bisa kita kerjakan secara bersama-sama kak, supaya kita cicil nih tugasnya. Oh, bisa deh. Bisa ya, berarti besok kita. Jadi bagian aku apa nih? Nah, jadi bagian kita tuh dari leadership sama influence. Seperti itu kak, hanya 2 sih. Oke, thank you Arifin ya. Berarti Udah besok simak. kita kerjakan sama-sama ya. Oke, thank you. Itulah dimensi-dimensi dari emotional intelligence. Sekian persembahan dari kelompok 1 untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah soft skill. Terima kasih.